Status juara merupakan status tertinggi bagi seorang petarung. Bagi kontender yang beraspirasi untuk masuk ke dalam buku sejarah, maka sabuk kejuaraan adalah cara nomor satu untuk dikenang sampai ke masa depan kelak. Sebagai seorang juara, biasa terdapat dua impresi utama mengenai pemuncak divisi tersebut. Ada satu sisi yang bakal memandang juara tersebut dengan penuh kagum dan hormat, dan bagi petarung lain dalam divisi akan menjadikannya sebagai target utama dan pertandingan mimpi mereka. Sisi lain akan membenci juara tersebut, mungkin karena petarung favorit mereka juga dalam divisi tersebut, atau mungkin karena hanya anggapan bahwa seseorang dengan gaya bertarung membosankan tidak layak menjadi nomor satu. Namun, apa jadinya ketika seorang petarung sudah mencapai status tertinggi tersebut, namun masih tidak dianggap oleh kebanyakan penggemar? Itulah mungkin yang dirasakan oleh juara UFC, Alexandre Pantoja. Pantoja merupakan juara flyweight asal Brazil dengan 2 pertahanan gelar. Nama julukannya yaitu Sang Kanibal berasal dari kemampuannya untuk memakan berbagai pukulan keras dari lawannya tanpa tampak terganggu. Namun dari polling yang gue udah letakkan di community gue, nampaknya kebanyakan dari kalian kurang memiliki pendapat penting tentang juara flyweight tersebut. Bahkan, cukup banyak yang tidak tahu siapa itu Pantoja. UFC sendiri nampaknya juga menyadari akan hal ini. Dibandingkan dengan divisi lain, divisi flyweight memang sudah lama kurang diperhatikan. Ambil saja kasus Demetrius Johnson, salah satu petarung terbaik di eranya, dengan 11 pertahanan gelar berturut-turut. Namun, dikarenakan personalitasnya yang kurang menarik dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain pada masa itu, seperti Cejudo, TJ Dillashaw, atau Conor McGregor, maka Demetrius Johnson malah ditukar ke promosi One Championship untuk Ben Askren. Oleh sebab itu, mereka akhirnya mendatangkan satu nama dari promosi luar ke dalam UFC untuk mencoba dalam tanda kutip memperbaiki divisi tersebut. Inilah petarung MMA terbesar dari Jepang, Kai Asakura. Kai Asakura selain merupakan petarung terkenal juga dapat disebut sebagai superstar di Jepang sana. Dari channel YouTube-nya saja dapat dilihat kalau setiap vlog pertandingannya selalu mendapat jutaan penonton. Saking besarnya prospek potensi Asakura untuk menjadi bintang besar dalam divisi flyweight, pihak UFC langsung memberikannya kesempatan untuk menantang demi sabuk juara dalam UFC 310 yang akan bertempat pada Minggu pagi nanti. Jadi setelah video Shavkat vs Gary yang gue udah rilis kemarin, kali ini gue bakal preview laga main event Pantoja vs Asakura yang meliputi latar belakang petarung dan berbagai alur cerita menuju pertandingan. Alejandre Pantoja Pasidomo lahir di Rio de Janeiro pada 16 April tahun 1990. Masa kecil Pantoja dipenuhi dengan berbagai perjuangan. Ayahnya merupakan seorang pecandu alkohol. Hal ini selalu memunculkan berbagai konflik dalam rumahnya, sampai pada suatu hari, ayahnya meninggalkan keluarga mereka. Ibu Pantoja lalu terpaksa bekerja keras demi mengurus Pantoja dan 2 saudara lainnya, sampai akhirnya Pantoja mulai memasuki dunia tarung pada umur 17 tahun. Bertanding dalam berbagai promosi regional dan promosi kecil lainnya, akhirnya Pantoja dilirik oleh UFC untuk direkrut ke dalam acara TV realitas mereka, The Ultimate Fighter edisi ke-24. Pemenang dari acara turnamen ini akan dijamin mendapatkan kesempatan untuk melawan Demetrius Johnson selaku juara pada masa itu. Dalam acara ini, Pantoja berhasil mengalahkan berbagai nama besar masa depan seperti Kai Kara-France dan juara masa depan Brandon Moreno. Namun, ia terpaksa gugur dalam laga semifinal melawan petarung asal Jepang, Hiromasa Ogikubo, akibat keputusan wasit. Meski kalah, performanya dalam acara tersebut dinotis oleh organisasi yang langsung memberikannya kontrak UFC. Perjalanannya menuju puncak divisi merupakan perjuangan yang sulit dan berliku-liku. Ia sempat kalah melawan Dustin Ortiz pada UFC 220, lalu menang lagi melawan Brandon Moreno yang dalam waktu ini masih belum menjadi juara. Lalu kalah melawan sesama petarung asal Brazil yang kemarin baru tanding melawan Peter Yan di Vicente Figueiredo. Lalu kalah melawan petarung Dagestan, Askar Askarov, dan akhirnya berhasil mencatat 3 win streak melawan Manel Kape, Brandon Royval, dan Alex Perez untuk diberi kesempatan menantang demi sabuk. Selain perjuangannya dalam oktagon, Pantoja juga ternyata masih mengalami masalah keuangan, di mana bayaran dari organisasi masih kurang mencukupi bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, sebelum laga kejuaraannya, ia sempat bekerja 6 bulan sebagai pengantar makanan. Juara pada saat itu adalah lawan yang sangat familiar bagi Pantoja, yaitu orang yang ia sudah pernah kalahkan 2 kali, Brandon Moreno.
Singkat cerita, Pantoja berhasil menambahkan rekor kemenangannya melawan Moreno menjadi 3-0, sekaligus menjadi juara dalam divisi flyweight. Sebagai juara, ia sudah memiliki 2 pertahanan gelar yang meliputi kemenangan dalam pertandingan ulang melawan Brandon Royval dan kemenangan kontroversial melawan Steve Erceg sebagai laga utama dalam UFC 301 yang digelar di Rio de Janeiro, tempat ia lahir. Ternyata selain jago bola, Jepang juga jago dalam dunia tarung. Gue udah pernah buat video tentang petinju Jepang terbaik sepanjang masa yang masih aktif sampai sekarang, sang monster Naoya Inoue. Namun, dalam MMA, kebanyakan petarung asal Jepang tidak berlaga dalam UFC, namun di Rizin. Rizin merupakan promosi tarung terbesar dalam negara Jepang sekarang yang diciptakan sebagai penerus dari organisasi Pride FC. Bagi yang belum tahu, Pride FC merupakan promosi MMA terbesar sebelum UFC, di mana peraturan dari pertandingan Pride ini lebih barbar. Contohnya saja, tendangan atau lutut ke petarung yang sedang dalam posisi bawah yang sebenarnya tidak dibolehkan dalam UFC, malah diizinkan dalam organisasi Pride dan Rizin ini. Dari Rizin, keluarlah satu nama petarung yang tumbuh menjadi salah satu bintang paling bersinar dalam sejarah bela diri Jepang. Asakura Kai lahir pada 31 Oktober tahun 1993 di Aichi, Jepang. Ia memiliki cerita yang cukup unik yang ia sebut sebagai salah satu momen paling penting yang membuatnya memutuskan untuk mengejar karir MMA. Kai memiliki abang yang bernama Mikuru. Dari kecil, Mikuru selalu terlibat dalam baku hantam di jalanan dengan orang lain. Sampai-sampai tidak ada orang tersisa di sekitar area mereka yang bisa diajak untuk dilawan. Karena tidak ada lawan, pada suatu malam, tiba-tiba Kai diajak oleh sang abang untuk bertemu di tengah jalan untuk berduel 1 lawan 1. Dari perkelahiannya tersebut, Kai berhasil menghindari semua pukulan yang dilancarkan oleh Mikuru kepadanya. Peristiwa tersebutlah yang membuat Kai menyadari potensinya. Mikuru sendiri juga merupakan mantan petarung profesional, di mana ia bahkan pernah bertanding melawan Floyd Mayweather dalam laga boxing eksibisi, di mana sayangnya ia kalah via TKO. Salah satu momen paling viral Asakura dalam Rizin adalah saat ia meretakkan rahang salah satu lawannya, Ulka Sasaki, dalam sebuah laga. Kejadian tersebut menjadi bukti kekuatan Asakura meski dirinya sendiri merupakan seorang bantamweight. Rizin edisi ke-45 merupakan pertandingan terakhirnya sebelum dilirik dan dikontrak oleh UFC. Uniknya, ia langsung diberikan title shot dalam pertandingan pertama dalam divisi flyweight, meski dirinya sendiri biasanya berlaga dalam divisi bantam. Mungkin itu sendiri merupakan strategi dari UFC untuk meramaikan ketertarikan kepada divisi berat badan pria terkecil dalam organisasi. Gua sendiri bakal mendukung sang juara untuk mempertahankan gelarnya. Kisah latar belakang Pantoja serta personalitasnya merupakan salah satu cerita inspiratif yang menggarisbawahi perjuangan-perjuangan yang harus dilalui oleh seorang petarung UFC. Namun, kemenangan bagi Kai Asakura tanpa ragu akan lebih menguntungkan UFC yang dapat memanfaatkan nama besarnya untuk membuka pasar baru di Jepang. Jadi, bagaimana prediksi kalian? Coba komen di bawah.